Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Quba yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji selalu dan senantiasa kita kaitkan kepada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena mustahil tanpa kucuran nikmat yang Allah berikan kita masih bisa berdiri tegak, duduk dalam keadaan sehat wal afiat. Karena segala macam pencapaian yang kita dapatkan, segala hal yang baik yang kita raih, itu pasti datangnya dari Allah yang diberikan kepada kita lewat jalur nikmat, agar kita pandai menjadi hambanya yang bersyukur. Salah satu tanda syukur itu adalah ketika setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mampu kita rubah menjadi sebuah ketaatan di jalannya. Maka orang yang paling banyak dapat anugerah harusnya mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau hitung-hitungan setiap pencapaian kita, setiap kebaikan yang kita dapatkan, setiap anugerah demi anugerah, makin orang itu bagus karirnya, makin orang itu berhasil dalam usaha dan bisnisnya, makin dia mendapatkan ketenangan dalam hidup baik di keluarga maupun bertetangga, maka sebagai bentuk terima kasih dia haruslah menjadi hamba yang paling taat dan paling terdepan dalam kebaikan. Itu hakikat syukur. Jika tidak demikian, ada yang kurang dalam syukurnya. Karena definisi syukur itu setiap rupiah, setiap nikmat, setiap pencapaian yang didapatkan oleh seorang muslim dari Rabbnya Jalla Jalaluh, mampu dia rubah menjadi pundi-pundi kebaikan di jalannya. Makanya jika hal ini kemudian dijalankan, mustahil seorang muslim itu keluar dari koridor kebaikan, karena dia faham betul dan dia mengilmui setiap perjalanan hidupnya yang terus membaik, yang terus meningkat, anugerah demi anugerah, pemberian demi pemberian, dari mulai anak, dari mulai istri, dari mulai keluarga, dari mulai, mohon maaf, mungkin yang punya usaha atau bisnis. Maka kemudian dia mempelajari hakikat syukur itu dalam kehidupan nyata dirinya yang dia dapati, kemudian keluar kalimat, Masya Allah, ternyata yang Allah beri itu lebih banyak daripada yang Allah ambil ya. Maka dia akan menjadi hamba yang bersyukur dan bisa selalu di atas koridor istiqomah dalam kebaikan. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, maka bukan kebaikan dan amal soleh yang dilahirkan dari sikap syukur ini, tapi justru bentuk kedurhakaan. Dan itu dimulai dari setiap kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah, dia malah menjauh. Syukur itu tidak cukup hanya dengan kita memberi rezeki lebih kemudian memberi, ya, banyak sedekah, itu tidak cukup jamaah. Bukti real dari syukur itu apa? Hati kita lebih dekat kepada Allah, kemudian fisik kita lebih dekat pada kebaikan, dan tanda yang paling jelas dia dekat dengan masjid dan tempat ibadah, karena itu tanda kesolehan. Orang bersyukur itu kan orang soleh, dan salah satu tanda kesolehan itu adalah dekatnya seseorang itu dengan tempat ibadah atau masjid. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah sikap syukur, sehingga setiap kebaikan yang kita dapatkan dari Allah, setiap anugerah yang kita raih dari Rabb kita Jalla Jalaluh, mampu kita mengubahnya menjadi pundi-pundi
kebaikan dan juga amal soleh. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, kita masih pada hadis yang ke-6 sampai saya lupa ini pertemuan yang keberapa. Hadis yang ke-6 dan ini adalah bagian terakhir dari hadis. Bisa nanti diselesaikan di pertemuan ini. Jadi setelah ini kita lanjut ke hadis yang ke-7. Atau bisa jadi ya karena masalah hati itu pembahasan yang panjang. Quran itu Pak, saking pentingnya masalah ini, Quran itu membahas masalah hati. Pensucian jiwa itu bukan di 1-2 ayat saja. Bukan di puluhan ayat, tapi ratusan. Al-Quran banyak berbicara mengenai hati. Karena Rabb kita, Sang Pencipta itu tahu baik dan buruknya seorang anak manusia itu berbanding lurus dengan hatinya. Makanya hati ini perlu ditarbiyah, hati ini perlu ditazkiyah, disucikan, hati ini perlu ditundukkan kepada al-haq, ya, Al-Quran maupun perintah Nabi SAW, agar hati itu tetap sehat, hati itu tetap hidup. Nanti kita akan lihat apakah untuk yang risalah hati ini ada beberapa episode atau ini menutup daripada hadis yang ke-6. Jamaah, hadis itu masih terkait dengan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang terkait dengan halal dan haram. Inilah hebatnya Nabi, beliau diberikan oleh Allah Jawami'ul Kalim. Ini kan disampaikan oleh Nabi dalam satu kesempatan hanya kurang dari 2 menit gitu ya. Tapi hadis ini syarat dengan pembahasan banyak hal. Dimulai dari innal halala bayyinun, perkara yang halal itu sudah dijelaskan, yang haram sudah dijelaskan, ini sudah kita urai. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar, dan perkara yang syubhat ini tidak banyak diketahui oleh sebagian orang. Artinya hanya sebagian kecil saja, karena samar. Ibarat seseorang itu yang berada di kegelapan malam, listrik mati, ya, sampai dia nggak bisa ngelihat kanan kirinya. Atau kita berada di sebuah ruangan, kemudian lampu kita matikan, itu kan gelap. Di situ ada kursi ketendang, di situ ada meja kesandung, di situ ada apa begitu ya. Makanya tidak banyak yang tahu kecuali hanya sebagian kecil saja, dan mereka itu adalah para ulama. Maka barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra alidinihi wa irdihi, maka dia telah menjaga kehormatan untuk agama dan kehormatan dirinya. Dia menjaga agar diri dan agamanya itu tidak luntur. Dan ini perkara yang berat jamaah. Orang yang memberikan atensi yang besar kepada agamanya, kepada ruhaninya, kepada amal solehnya, Masya Allah, ini orang luar biasa. Hal mana hari ini orang tidak terlalu memberikan atensi, alah hidup-hidup gitu aja, nggak usah jadi soleh-soleh amat, nggak usah jadi baik-baik amat, nanti dikira sok-sokan begitu. Bukan sok-sokan jamaah, karena ini akan mempengaruhi akhirat kita. Kok orang soleh, orang baik, orang mau jadi orang baik kok dikatakan sok-sokan begitu ya. Justru itu menjadi cita-cita dan sebuah harapan. Karena ini akan berpengaruh pada akhirat kita. Memberikan atensi yang besar terhadap perkembangan hati, terhadap perkembangan dan pertumbuhan ilmu. Memberikan atensi terhadap tunduknya akal ini kepada Sang Pencipta. Itu adalah sebuah pencapaian yang besar yang tidak bisa diukur dengan barometer dunia manapun. Kecuali kita mau hidup selamanya Pak, nggak akan pernah mati, nah itu baru. Tapi kan mustahil, belum ada sampai detik hari ini orang yang tidak mati, tidak meninggal. Dicatat manusia yang paling tua atau paling lama hidupnya itu adalah Nabi Adam. Kalau yang kita tahu kan Nabi Nuh 950. Nabi Adam lebih lama 10 tahun, 960 tahun. Ada hadisnya di Sahih Bukhari, tapi kalau ini saya bahas nanti terlalu panjang gitu. Kita nggak akan masuk ke materi ini. Cukup saya sebutkan itu hadisnya di Sahih Bukhari. Aslinya diberi umur 1000 tahun beliau sama Allah. Tapi kemudian dikurangi karena ada keturunannya. Itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari yang berkaitan dengan itu. Waman waqa'a fi syubhat, orang yang terbiasa mengkonsumsi hal-hal yang syubhat atau berurusan dengan hal-hal yang syubhat yang samar, waqa'a fil haram. Karena sudah terbiasa, khawatir remnya blong, kemudian dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Sebagaimana seorang pengembara, Nabi memberikan ilustrasi pengembala
yang dia mengembalakan hewan ternaknya di wilayah terlarang. Ada kebun yang dia punya, ada kebun yang tetangganya punya. Di situ ada pagernya, ada batasannya. Kalau kambing itu atau hewan ternak itu dekat-dekat ke arah sana, ya suatu saat dia akan makan dari kebun tetangganya, atau ladang atau mungkin sawah daripada tetangganya. Dan ini tidak baik begitu. Ala wa inna likulli malikin hima. Setiap raja itu punya wilayah terlarang, dan Allah itu raja di antara raja. Maka Allah punya wilayah-wilayah yang memang Allah melarang hambanya untuk mendekati kepada ranah-ranah tersebut. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Kemudian Nabi melanjutkan di bagian akhir hadis, dan ini adalah pembahasan kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza soluhat, apabila segumpal daging ini baik atau segumpal darah ini baik, soluhal jasadu kulluh atau solahal jasadu kulluh. Dalam riwayat lain soluha, ya. Redaksi ini adalah redaksinya Imam Bukhari, itu solahat. Solahal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuh itu juga ikut membaik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila rusak maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal darah atau daging itu bernama hati. Jamaah yang semoga dirahmati Allah. Ya, ini hadisnya sudah pernah saya keluarkan takhrijnya, jadi saya tidak akan mengulang untuk mempersingkat pembahasan. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, berbicara tentang hati, maka kita membicarakan tentang bagian tubuh manusia yang paling penting dan utama. Karena Nabi memberikan ilustrasi baik dan buruknya manusia itu silahkan dilihat pada hatinya. Ya. Jangan kemudian kita salah berpersepsi, yang penting kan hatinya. Ada orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, yang penting kan hatinya mulia. Justru itu adalah cerminan, jamaah. Karena kalau hatinya baik, hatinya bersih, dia tidak akan mudah terjerumus dalam dosa dan maksiat. Karena anggota badan ini ditentukan oleh hati baik dan buruknya. Di samping itu hati merupakan tempat tumbuh kembangnya iman, karena iman itu bersemayamnya di dalam hati. Iman kepada Allah Azza wa Jalla, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, kemudian kepada hari akhir dan hari berbangkit. Ini bersemayamnya di hati. Semakin tumbuh iman ini dalam lingkungan yang baik, dalam lingkungan ilmu, maka pasti ya tubuhnya, fisiknya juga akan mengikuti tumbuh dalam lingkungan yang baik dan ilmu. Maka hati yang baik ini akan melahirkan tutur kata yang baik. Hati yang baik ini akan melahirkan sosok-sosok yang soleh, sosok-sosok yang baik. Orang yang tidak mau cari ribut, orang yang tidak mau mengusik orang lain, orang yang tidak mau mendolimi orang lain. Kenapa? Karena dia faham. Karena keimanan kepada hari akhir itu mengharuskan dia untuk berbuat baik. Memang harus setia. Rukun iman itu kan mengharuskan kita untuk mengimani segala yang tidak nampak di pandangan mata kita. Kenapa? Karena dia tahu nanti ada hari berbangkit, ada hari hisab yang semua perbuatannya itu akan dimintain oleh Allah pertanggungjawabannya. Makanya Pak, kalau kita jeli ya melihat ayat-ayat Quran yang turun di fase awal, di fase Mekah, itu hampir semua, bukan hampir semua ya, mungkin 80 sampai 86 atau 7% itu ayat-ayat Quran yang turun itu berkaitan dengan keimanan kepada Allah, tauhid, mengesahkan Allah. Karena Allah tahu baik dan buruknya generasi awal itu akan ditentukan dengan hatinya. Dan Allah juga tahu mereka ratusan tahun itu daki itu apa ya? Kotoran hatinya itu sudah tebal sekali. Kotoran kemusyrikan, kotoran penyembahan terhadap berhala yang mereka tidak mengenal Allah Azza wa Jalla sama sekali. Nabi terakhir yang diutus itu kan Nabi Ismail. Di tanah Arab ya saya berbicara, bukan di wilayah Syam. Jaraknya itu lebih dari 2000 tahun. Makanya atensi yang Allah berikan itu adalah pada pembenahan hati. Lewat materi besar yang bernama tauhid. Mereka kosong, hatinya itu kosong dari Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Allah isi dengan apa? Ayat-ayat yang terkait dengan zatnya, dengan dirinya, dengan sifat-sifatnya, dengan pengetahuan terhadap sang pencipta. Itu diisi hatinya. Setelah hati ini ya ditutupi dengan bercak hitam selama puluhan, mungkin bahkan ratusan tahun dari generasi ke generasi. Baru kemudian setelah ini masuk bersamaan dengan itu mereka dikenalkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan yaumul hisab. Kenapa demikian?
Karena orang itu akan berbuat semaunya, orang itu akan tidak merasa takut. Kalau dia tidak mendapatkan informasi, Anda nanti akan dibangkitkan lagi, dan semua perbuatan Anda itu akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Tidak usahlah kita jauh, kita berikan ilustrasi yang paling dekat, karena akhirat itu kan jauh, tapi tetap harus diyakini dan itu menjadi prioritas. Ada orang yang ketika senggolan di jalan, arogannya luar biasa, marah-marah, sampai mohon maaf bawa-bawa ya mungkin saudaranya atau siapanya begitu yang pejabat atau orang penting begitu. Setelah kemudian videonya viral, kemudian pihak-pihak terkait menyelidiki, sampai kemudian ditangkap, sampai kemudian dijadikan tersangka. Itu kan sudah kayak ayam sayur, Pak, diem, sudah nggak kelihatan arogannya. Malu dilihat oleh seluruh orang Indonesia. Masuk ke media-media utama begitu ya, masuk di koran-koran, media sosial, kemudian media elektronik. Oh, ternyata orang ini. Dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia ya atas sikap yang tidak baik atau kemudian ya melakukan pidana dalam bentuk pemalsuan dan yang lainnya. Itu saja sudah ketakutan gitu. Coba kalau tidak ada hukum yang ditegakkan di sebuah wilayah, di sebuah negara, chaos. Kalau hukum rimba yang berlaku, chaos. Ada orang yang melanggar ini, maka dia akan terkena hukuman ini. Makanya ada undang-undang, ada hukum, dan Islam juga mengatur. Undang-undang yang mengatur Islam atau Islam yang kemudian mengatur umat ini dengan undang-undang, ada hukuman bagi orang yang berbuat dosa, apalagi jika itu sudah masuk dalam kategori jarimah, sudah masuk dalam kategori pidana. Yang mencuri ini hukumannya, yang berzina ini hukumannya. Ini salah satunya adalah untuk ngerem, untuk ngatur bahwa sebelum pertanggungjawaban akhirat ada pertanggungjawaban dunia. Yang ini juga mempengaruhi nanti bagaimana hisab di akhirat. Akhirnya orang berpikir ulang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik di mata masyarakat, yang tidak baik di mata, sehingga itu akan menjadi atensi buat dia, perhatian bahwa ternyata hidup itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan begitu ya. Tidak bisa semaunya, tidak bisa seenaknya. Ini bagaimana Pak Haji? Ya. Tidak bisa semaunya dan juga tidak bisa seenaknya. Makanya dulu para sahabat dikenalkan hati mereka kepada Allah, kemudian dikenalkan kepada hari berbangkit, karena menurut asumsi mereka orang yang sudah mati tidak akan dibangkitkan lagi. Mustahil, sudah jadi tanah. Tapi itu kan mudah bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Mudah sekali bagi Allah. Yang ketiga terkait dengan halal dan haram. Ayat-ayat yang turun di fase Makkah. Karena Allah ingin orang-orang ini kelak, beliau-beliau ini, para sahabat ini kelak bukan hanya keimanannya kepada Allah saja yang dia takuti, ya, bukan hanya masalah akhirat saja, tapi masalah halal dan haram. Sehingga kita hampir tidak pernah menemukan satu kasus di masa generasi sahabat yang kemudian mereka ketika diberikan oleh Allah amanah, ketika negeri-negeri itu mulai dibuka oleh Allah untuk kemakmuran kaum muslimin, kita hampir tidak menemukan mereka yang berbuat khianat terhadap hartanya kaum muslimin. Karena sudah ditempa selama 13 tahun oleh Nabi di fase Mekah. Sehingga jamaah mengusahakan perbaikan hati sama dengan mengusahakan perbaikan iman dan menyempurnakan pertumbuhannya. Dan hati ini mendapatkan atensi yang cukup besar oleh agama ini, oleh Al-Quran Al-Karim. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya orang-orang beriman saja apabila mereka itu disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Bergetar itu maksudnya kalau dipegang itu enggak dak-dikduk, bukan begitu Pak. Ya. Jadi strumnya itu pas ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan perbuatan dosa diingatkan, istighfar akhi, istighfar Pak. Apaan kamu istighfar? Sok benar sendiri, sok soleh. Enggak kayak begitu sikapnya. Oh iya. Jadi dia merasa itu adalah sebuah kesalahan. Ini kan banyak kita temukan ketika kita berada di dunia maya. Coba lihat saja Pak. Di dunia maya, di Facebook kah, atau mungkin di Instagram atau yang lain. Wah, orang itu ketika kita
ngingetin itu malah nggak usah sok-sokan deh. Kayak situ yang jadi calon penghuni surga. Makanya nggak usah ditanggapi, nggak usah terlalu ditanggapi di dunia maya. Karena kita tidak saling kenal dengan mereka. Semakin jenengan tanggapi nanti debat jatuh-jatuhnya menghinakan ya bagian daripada simbol agama. Menjatuhkan harga diri kita. Belum pernah kan mungkin kita dikatain dengan mohon maaf yang ada di hutan dari binatang-binatang secara langsung, tapi di media sosial orang itu lebih mudah untuk mengatakan hal-hal seperti ini. Makanya tidak perlu ditanggapi. Bijaklah dalam bermedia sosial, ya diingatkan seperlunya, habis itu sudah biarin. Karena apa? Makin ditanggapi nanti dia makin menggonggong, makin terus ngomong yang enggak baik. Dan sudah diingatkan tidak wajilat qulubum. Karena ini bukan hal yang mudah, tapi lain ketika face to face ketemu. Karena ada rasa jaim, jaga image, atau ada rasa malu dan yang lainnya. Tapi kalau tidak saling kenal, tidak saling tahu, atau mungkin mohon maaf nama akunnya juga nama akun yang baik islami begitu, tapi la ilaha illallah ketika berkomentar, ketika berbicara luar biasa nyelekitnya ya. Wajilat qulubuhum, ini tanda orang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, ketika dibacakan ayat-ayat Quran diingatkan terhadap akhirat, itu bukan kemudian ngelunjak makin kenceng ngomongnya, tapi dia bertambah keimanannya, tunduk kepada kebenaran. Ini kan susah dan ini langka. Kenapa? Masing-masing merasa dirinya benar. Masing-masing merasa saya lebih baik dari Anda kok. Ngapain Anda sok nasihatin? Hati-hati. Ini tanda penyakit hati. Sombong itu bukan ketika kita papasan kemudian melengos. Orang bilang somse. Sombong sekali. Bisa jadi papasan nggak saling lihat itu karena nggak ngeh, banyak faktor. Atau memang ada masalah kita dengan beliau. Mungkin dalam bertetangga atau dalam berjamaah, itu bisa jadi. Tapi definisi sombong itu bukan begitu, Pak. Yang disebutkan oleh Nabi definisi sombong dalam hadis Muslim ada dua. Yang pertama adalah batorul haq, menolak kebenaran. Setiap kebenaran yang disampaikan, ini kita hanya boleh bukan menolak ya, mengklarifikasi atau mengkonfirmasi kebenaran itu dengan bertanya hadis yang Anda sampaikan, yang jenengan sampaikan itu sahih atau tidak. Kalau itu boleh. Karena memang mengkonfirmasi kesahihan hadis itu perkara yang penting apalagi terkait dengan halal dan haram misalkan. Batorul haq. Yang kedua ghamtun nas, meremehkan orang lain, menganggap orang lain di bawah kasta kita. Ya, merasa diri jam terbangnya lebih tinggi daripada yang lainnya, kemudian merendahkan. Pokoknya apapun itu kalau ada unsur merendahkan, kita merasa lebih baik dari orang lain, walaupun tidak diucap, hanya bersemayam di hati saja bisikan-bisikan itu sudah indikasi. Hilangkan dengan istighfar kepada Allah. Karena istighfar itu bentuk pengakuan, ya Rob ini salah. Cara berpikir saya begini, ngelihat orang di bawah kasta saya ini saya salah ya Rob. Tapi apalah daya, bisikan hati ini gak bisa kami rem. Maka aku bermohon ampun kepadamu ya Rob, tenangkan hati ini. Itu cuman Allah loh Pak yang bisa menenangkan, membuat hati ini kemudian tidak bergejolak lagi. Ya, proses kita adalah kita istighfar. Karena istighfar itu dahsyat. Istighfar itu tanda kalau itu salah. Sikap seperti itu tidak benar. Dan istighfar itu enggak mesti diucap kenceng-kenceng. Astagfirullah, enggak. Setelah berlaru orang-orang sudah astagfirullah. Kok saya kayak begitu ya? Jadi di kesunyian dia antara dia dengan Rabbnya Jalla Jalaluh, kemudian terucap kalimat astagfirullah, kok saya kok begini ya, kok gampang sekali saya tersulut ya Allah. Saya mohon ampun kepadamu, ini saya tahu salah, tenangkan hati hamba ya Rabb. Masya Allah. Suatu saat jika terulang kita sudah punya rem. Kenapa orang itu gak punya rem, lost begitu saja? Karena tidak merasa itu adalah sebuah kesalahan. Makanya lost. Ya bener, ngapain direm kan begitu. Tapi kalau kita tahu bahwa kalau mau nikung, mau belok kanan atau belok kiri, itu ada tikungan atau ada perempatan, kecilin kayak kecepatannya, pelanin kecepatannya, bukan malah ditambah. Tadinya kenceng begitu ya, 60, 70, pas tikungan 120, lah nabrak. Pelanin, kenapa? Itu tikungan, banyak orang lalu lalang. Itu belokan, itu perempatan, banyak orang berseliweran, sehingga tahu, oh tahu, berarti dipelankan.
tahu orang itu adalah sebuah kesalahan, adalah sebuah celah, kemudian dia istighfar, maka yang seperti ini insya Allah ya akan lebih mudah untuk dipilih hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah, di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan kemudian Allah jadikan hati mereka itu tenang dengan mengingat Allah. Jadi yang pertama, semua orang beriman itu pasti hatinya tenang. Nah, ini resep dari Quran. Semua orang beriman itu pasti hatinya tenang. Yang kedua, Ustadz, kami sudah beriman, kami sudah melakukan kebaikan, tapi kenapa kok masih belum tenang ya? Bukan salah imannya, tambah dosisnya. Dosis itu bernama zikir, mengingat Allah. Karena semuanya itu jika sudah dikaitkan dengan Allah, lebur sudah selesai. Apa masalah kita? Orang yang tidak bisa mengontrol amarah misalkan. Coba dekatkan dengan Allah, dengan zikir. Banyak mengingat Allah, banyak istighfar, banyak baca subhanallah. Ustadz, saya ini kok orangnya kok mohon maaf, gampang banget ngerendahin orang, tinggi terus kalau ngomong ya. Jadi kalau di forum-forum itu kok bahasa saya kok tinggi terus. Ingat, Allahu Akbar, tidak ada yang lebih tinggi daripada kalimat ini. Sebesar apa dan sebaik apa pencapaian kita di dunia, ya, kalau kita berbicara dunia, kita nggak berbicara iman atau kufur, maka Fir'aun itu jauh lebih hebat pencapaiannya daripada kita, dari sisi dunia. Tapi di atasnya lagi itu ada Allah, Zat yang maha besar. Maka inilah yang kemudian bisa meredam dan membuat hati itu tenang. Kan mohon maaf, kadang sering dalam kita berhubungan dengan keluarga, dengan istri atau dengan anak, itu kan ada gesekan, ada masalah. Itu hal yang biasa. Yang jadi soal ketika hatinya kemudian kemerungsung terus, gerusah-gerusuh dengan pasangannya. Ada sesuatu yang membuat dia itu gak suka dan gak enak dengan pasangan hidupnya. Maka salah satu caranya, dua-duanya, yang istrinya banyak zikir, banyak istighfar, yang suaminya juga sama. Itu nanti tensi itu akan otomatis turun, Pak. Wallahi benar ini terjadi. Sebesar apapun amarah kita ketika kita marah, kemudian kita ingat Allah, minimal baca istighfar. Selebihnya ditambah dengan zikir yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya Allah, redakan. Itu ibarat panas siang hari, kemudian kita minum es. Nyes, tensi itu langsung turun. Dan itu hak benar, boleh dipraktekkan. Itu hak benar. Karena ini janji Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, ingatlah, cuman satu caranya agar hati itu tenang, ingat kepada Allah. Orang-orang yang hatinya gundah gulana, banyak kena masalah kehidupan, larinya ke diskotik, wallahi tidak akan pernah menyelesaikan masalah jenengan, malah makin runyam. Menyelesaikan masalah itu bukan dengan ganja. Biar apa? Biar fresh. Biar apa? Biar fly. Enggak. Ini kalau orang beriman ya. Tapi kenapa ya kemudian dia terseret pergaulan, Pak? Semuanya itu berawal dari pergaulan. Ya, hati-hati dengan circle lingkaran anak kita. Saya tidak kemudian menuduh, tidak. Tapi ada saja circle lingkaran dia yang terkontaminasi dengan circle yang lain yang itu terkait dengan narkotik ini. Paling tidak dia kecipratan walaupun tidak secara langsung dia make. Tapi kalimat-kalimatnya ketika mereka bersosialisasi, omongannya itu ngarahnya ke sana. Dan tiba-tiba ketika sampai rumah, bapaknya bingung. Kamu dapat kosakata ini dari mana, Dek? Kok bahasamu kayak begini? Dari mana? Circle, lingkaran. Makanya kalau jauh dari Allah, jauh dari zikir, hati itu nggak akan bisa bertahan lama, jamaah. Karena fitrahnya hati itu dekat dengan Allah. Hati anak manusia, ya, agamanya apapun tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Karena hati ini tidak bisa jauh daripada sang penciptanya. Allah menegaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini Quran yang berbicara, saya cuma menerjemahkan dan menyampaikan. Percaya syukur, nggak percaya kufur. Kalau mencari ketenangan lewat jalan yang lain, ya mungkin bisa tapi sesaat. Tapi mencari ketenangan dengan kembali dan mendekat kepada Allah, kita tidak akan pernah mendapatkan kegagalan, jamaah.
Berapa banyak orang yang ketika mendapatkan masalah, dia tidak bisa menyelesaikannya, kemudian mengakhiri hidupnya. Kata dia, hati saya nggak tenang-tenang kok. Saya sudah pikir ini pasti ada masalah yang lain. Ada masalah yang lain. Ya, bisa jadi ada dosa-dosa yang lain. Dan ini harus diurai kompleks. Sebagaimana penyakit fisik, hati pun juga punya dokter, Pak. Penyakit fisik kita itu kan ada dokternya. Hati pun juga ada dokternya. Ada bengkelnya. Bengkel hati. Ini yang kemudian membuat nyaman dan tidak nyamannya, bahagia dan tidak bahagia kehidupan seseorang. Hati yang baik itu adalah hati yang sehat selamat. Hanya hati seperti ini akan bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla kelak pada yaumil qiyamah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara surah yang ke-26, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti pada hari kiamat anak dan harta itu enggak bermanfaat sama sekali. Ini proses hisab ya. Ketika proses hisab sedang berlangsung, bukan pasca hisab. Kalau pasca hisab, seorang anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, syarat dan ketentuan berlaku. Seorang anak bisa menyematkan mahkota di atas kepala orang tuanya, syarat dan ketentuan berlaku. Itu pasca hisab. Dan ada hadis riwayat At-Tabrani, ketika orang tua itu kemudian dihadapkan di seluruh, bukan hanya rakyat Indonesia ya, seluruh makhluk dari bangsa jin dan manusia. Ini levelnya sudah lebih tinggi lagi. Karena di akhirat itu sudah nggak mengenal bangsa, sudah nggak mengenal ras, semuanya dikumpulkan jadi satu. Kemudian dia disematkan, dipakaikan oleh malaikat itu baju kebesaran dan mahkota. Loh, ini atas apa? Atas prestasi apa? Prestasi anakmu. Anakku yang mana? Itu yang hafal Quran. Itu setelah hisab, setelah semuanya selesai. Karena hisab itu masing-masing bertanggung jawab sendiri, termasuk syafaatnya Nabi itu setelah hisab, kecuali syafaatul udma. Kalau syafaatul ulama itu sebelum hisab, itu untuk mempercepat hisab. Hadis sahih ya, riwayat Imam Ahmad sudah ditahqiq oleh Syekh Su'aib Al-Anab, itu hadis panjang ketika Nabi. Ada juga riwayat Imam Muslim tapi tidak selengkap daripada yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya. Tapi hadis ini sudah ditahqiq karena dalam jalur lain itu ada penguat-penguatnya, secara makna dan secara sanad tidak ada masalah pada susunan perawinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti pada hari kiamat orang yang punya anak dengan kesuksesan yang dia dapatkan, kesuksesan dunia. Anak saya duduk di posisi ini, anak saya punya jabatan ini, punya jabatan ini, punya jabatan ini. Anaknya 10, jabatannya mentereng semua, menjanjikan secara dunia. Tapi sayangnya jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Betul secara jabatan mentereng, Pak. Tapi sholatnya belepotan. Padahal sudah punya keluarga. Iya. Ketika meeting bablas sholat duhur sampai asar sudah nggak kepikir lagi sholat duhur. Subuhnya murtad, jemur pantat, sholat subuh jam 8. Karena antara apartemen dengan kantornya dekat, tinggal jalan kaki. Jadi bangunnya setengah 8 atau jam 7. Itu kan subuhnya sudah lewat. Kemudian mohon maaf waktu kosong ya karena uangnya banyak, kemudian refreshingnya di tempat diskotik. Loh Ustaz, emang salah tempat diskotik itu tempat musik, Pak. Di situ tempatnya khamr, di tempatnya minuman keras. Mohon maaf, di situ banyak perempuan yang buka aurat joget-joget. Ini kan nggak jadi barometer begitu ya. Kok bisa seorang muslim tumbuh dalam lingkungan seperti ini? Jangan sok suci deh, bukan sok suci. Kami menjaga hati kami, menjaga pandangan kami agar selamat. Berapa banyak keluarga itu rusak, berapa banyak ya suami istri kemudian cerai, pernikahan itu hancur disebabkan gara-gara tempat-tempat ini. Apa kemudian masih dibilang ini tempat baik? Nggak apa-apa, biasa suami saya kalau weekend. Betul, awalnya nggak apa-apa, lama-lama ya kali Pak ngelihat perempuan nggak nyetrum. Itu fitrah manusia kalau melihat lawan jenis itu nyetrum. Cuman nyetrumnya dengan yang halal, jangan dengan yang lain. Bohong, saya katakan bohong. Orang yang mohon maaf sekali, dikelilingi oleh banyak perempuan kemudian nggak greng, nggak nyetrum, itu bohong sekali. Biar Pak Haji ya, ada listriknya yang konslet di bagian tubuhnya. Hatta yang sudah sepuh pun, yang sudah mungkin di atas 50 atau 60, itu syahwatnya itu kadang masih ada, Pak. Makanya diperintahkan untuk menjauhi tempat-tempat seperti ini agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, sehingga membuat buyar itu keluarga. Banyak perhara rumah tangga itu disebabkan karena ya tempat-tempat seperti itu. Itu merusak. Daripada memperbaiki lebih banyak merusaknya.
Sebanyak apapun anak yang dimiliki, tapi kemudian anak ini jauh dari Allah, jauh dari agama. La yanfa'u, enggak bermanfaat di hadapan Allah. Tapi ada orang punya 1, 2 anak, dua-duanya penghafal Quran, la ilaha illallah, itu bapaknya bangga. Dihadapkan di seluruh makhluk, kemudian disematkan pada beliau mahkota kebesaran. Ustadz, anak saya sudah besar, waktu itu kami belum ngaji, belum tahu. Gimana ya biar kami bisa mendapatkan keutamaan itu? Jenengan programkan ke cucunya. Sampaikan ke anaknya. Ini bapak punya masukan. Itu kan adik itu kan punya punya progres bagus sekali hafalan. Coba diarahkan untuk hafalan Quran. Paling tidak dalam rumah itu 1. Ada yang fokus untuk menghafal Quran. Kalau kita punya anak lebih dari 1. Tapi kalau itu satu-satunya, jadikan dia penghafal Al-Quran. Berapapun nanti yang dia dapatkan, berapa juz yang dia hafal, itu nanti urusan Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan kemudahan. Yang penting cita-cita itu ada. Ustadz, gak bisa juga Ustadz, wasiatkan kepada mereka. Bukan wasiat harta. Saya berwasiat kepada kalian, anak-anak, ya, dan cucu. Nanti kalau punya keturunan, jadikan 1 saja penghafal Quran. Sudah. Anteng hidupnya. Itu harus jadi cita-cita, Pak. Ya sekarang gini, Pak. Sekarang kita sudah nggak zaman lagi cita-cita yang muluk-muluk dunia. Paling pol dunia itu jadi prestir. Paling pol dunia itu jadi menteri misalkan. Atau mungkin presiden, di atasnya lagi apa? Setelah itu meninggal, mati. Mau apa? Paling lama 70, paling lama 80. Selebihnya kita nggak akan lagi dikenang, Pak. Coba nyun sewu. Mbah kita yang sudah sedo, sudah berpulang. Apakah sampai hari ini kita masih ingat? Mungkin wajahnya sudah lupa. Kalau ayah kita, ya masih kadang terbayang begitu ya. Tapi mbah kita, mbah buyut kita sudah lupa. Apa yang membuat beliau itu selalu diingat? Kebaikannya. Dulu tuh bapak itu kalau subuh selalu keluar ke masjid dan saya selalu diajak. Itu yang masih diingat. Tarbiyah, pendidikan kebaikannya itulah yang akan diingat. Makanya saya beberapa kali ngajak anak saya, mohon maaf kalau kemudian membuat ricuh begitu ya. Karena itu proses untuk mendidik, proses untuk menjadikan mereka itu bagian daripada ahlul masjid. Harus diajak, harus ikut. Tapi kan nanti berisik Ustaz. Nah, di briefing dulu di rumah. Adik nanti begini nak ya. Makanya anak saya nggak pernah lepas mau sholat di rumah, pokoknya harus samping saya. Jadi kalau nanti mereka mulai lari-lari, tinggal dipegang, duduk. Biar tidak ikut-ikutan sama teman-temannya, biar tidak ikut lari-lari. Jadi itu kembali lagi kepada kita. Ngelepas anak ke masjid, iya, tapi tetap di briefing, Pak, tetap dijaga. Biar apa? Biar sama-sama nyaman. Jamaahnya juga khusyuk, nyaman, kita juga dapat tarbiyahnya. Itu harga mahal loh, Pak. Itu harga mahal. Masa pertumbuhan mereka itu harus dikawal. Harga mahal sekali ini. Kenapa? Nanti biar mereka itu bermanfaat di akhirat. Ada gacok itu bahasa Jawa. Ada yang diandalkan. Ini loh, ya Robbana, ini anak saya nih. Saya memang dulu bukan penghafal Quran, tapi ini anak saya. Ya lumayan lah, dapat 15 juz waktu sekolah dulu. Ngajinya baca Qurannya juga baca bagus. Ya, walaupun mungkin nggak sampai pada pesantren atau belajar tafsir atau belajar fikih, tapi di sekolahannya ditempa dapat 15 juz atau under di bawah daripada itu. Itu sebuah kebanggaan luar biasa di hadapan Allah Azza wa Jalla lagi, bukan di hadapan makhluk. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Karena hati itu menjadi barometer baik dan buruknya seseorang. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu al-khaliqu." Sesungguhnya iman di dalam hati seseorang itu bisa usang, bisa lapuk. Kan kita pernah merasakan momen-momen di mana berat Pak melakukan kebaikan. Malas ke masjid, apalagi gerimis dikit. Aduh, nggak usah ke masjid dulu deh. Hujan padahal gerimis. Gerimisnya juga kalau naik motor 5 menit nggak kena. Ya kecil kenanya sedikit. Ada juga kadang masa di mana kita berat banget baca Quran. Itu sebetulnya lumrah, naik turunnya iman itu lumrah, wajar. Yang jadi soal kalau diperturutkan. Sampai kapan? Sampai sebulan enggak megang mushaf. Ini parah sudahan. Sampai sebulan enggak ke masjid. Wah, ini sudah hati-hati, itu sudah warning.
sudah lampu kuning. Ini jangan-jangan gejala futur. Futur itu apa? Al-wuqufu ba'da nasyat. Futur ini sering digunakan oleh ulama tazkiyah, ya. Tazkiyatun nafas dengan istilah orang yang tadinya giat beramal kemudian tiba-tiba berhenti. Hilang dari peredaran, hilang dari masjid. Loh, Pak Fulan mana ini? Kalau beliau keluar kota atau beliau ada perjalanan dinas, ya nggak perlu kita berburuk sangka. Ini juga bukan menjadi ajang untuk berburuk sangka. Oh, berarti futur nih. Dicek tiap hari. Pak ini nggak kelihatan nih. Pak Manto mana nih? Nggak. Wah, Pak Manto futur. Padahal baru nggak datang subuh sekali. Nggak di sini sholatnya. Mungkin di Marala atau mungkin di An-Nabawi, kan begitu. Kedepankan kita husnudzon. Tapi ini untuk kita, Pak. Masing-masing bermuhasabah, bukan untuk nunjuk kepada orang lain. Iman itu terkadang bisa lapuk, Pak. Apa ya? Usang. Kayak baju itu lecek. Kama yakhluqus tsaubu. Nabi memberikan ilustrasi, memberikan contoh sebagaimana baju yang lapuk, yang lecek. Habis nyuci, nggak langsung disetrika, diucek-ucek disetrika, ditaruh di lemari. Itu lapuk, nanti kucel. Coba deh sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan. Itu sudah rasanya lain baju itu. Hampir-hampir kekucelan itu sudah nggak bisa lagi disetrika. Susah, kalaupun disetrika butuh waktu yang lama. Nah, itulah hati. Kalau tidak segera diperbarui, fas'alullah an yujaddidal iman fi qulubikum. Kita tidak minta kepada Allah untuk memperbarui, untuk kembali mentarbiyah hati ini baliknya susah. Makanya kalau futur jangan lama-lama nggih. Ini juga buat saya juga loh, Pak. Karena proses itu terjadi pada setiap, hatta ustadz, apalagi ustadz, berat. Ujiannya, godaannya lebih berat karena mereka tahu ilmu. Salah sedikit saja kemudian mereka tidak mengiyakan atau tidak merasa itu sebuah kesalahan, itu fatal akibatnya, bisa lama itu. Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan jauh dari peredaran masjid. Dan terkadang proses seperti ini ketika dijalani itu terjadi. Ini hal yang lumrah, hal yang wajar. Kenapa? Dalam hadis, saya lupa perawinya, antara At-Tirmidzi atau Abu Daud, salah satu di antara beliau berdua, Nabi bersabda, likulli amalin surrah wa likulli surratin fatrah. Setiap amal, perbuatan kebaikan itu ada masa giat. Masa giat kita ya berada di titik puncak itu kemarin 10 hari terakhir Ramadan. Itu insya Allah hampir semuanya iktikaf. Dan ketika iktikaf qiyamul lail itu berat loh, Pak. Sudah iktikaf bangun jam 2 qiyamul lail, habis itu tengkleng ya Pak Manto, menunya ya, sahurnya ya. Nah, Masya Allah. Ini masjid memberikan apresiasi kepada mu'takifin, menunya menu-menu restoran begitu. Bukan menu biasa tapi menu yang luar biasa. Itu berat. Itu masa-masa giat. Tapi nanti ada titik di mana masa kita itu lemah, masa malas. Itu sudah disampaikan oleh Nabi. Bukan berarti ini kemudian jadi pembenaran. Tuh kan Nabi sudah bilang begitu. Jadi ya kalaupun saya habis Ramadan nggak nongol di masjid atau dalam beberapa waktu nggak baca Quran, ya wajarlah. Jangan. Itu warning sebetulnya, lampu kuning. Artinya hal itu terjadi tapi segeralah berbenah. Karena isyarat daripada hadis ini begitu. Likulli amalin surrah wa likulli sholatin fatrah. Setiap kebaikan itu ada masa giatnya. Pas lagi begini, Masya Allah, semangat kajian. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang tidur. Wa likulli amalin fatrah. Tapi ada juga masa malasnya, masa lemahnya. Ini kemudian beliau memberikan solusi. Tapi jangan lama-lama, segera berbenah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Mereka yang ketika masa lemahnya, masa malasnya itu masih berada di atas sunnahku, maka mereka itu masih tergolong aman. Aflah itu beruntung, bahagia, menang. Maksudnya kalau lagi malas, yang biasa tahajud 11 rakaat, ya berat loh Pak 11 rakaat ini Pak. Paling tidak setengah jam jenengan. Kalau terbiasa sih nggak apa-apa. Karena apa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ini seorang ulama tabi'in. Beliau itu berkata, saya melakukan qiyamul lail tahajud 25 tahun. Dan selama itu saya berat, 25 atau 20 tahun itu beliau mengatakan. Dan selama itu saya masih berat. Seorang ulama tabi'in. 20 tahun beliau membiasakan dan itu berat. Baru di 20 yang kedua beliau ringan. Jadi kalau dihitung kita kemarin
ingatnya kembalinya kepada Allah itu baru Ramadan kemarin, ya dihitung nanti sampai 2045 kalau umur kita masih panjang, kita itu masih berat tahajud, malas berat, itu hal yang lumrah wajar. Ini hati ini perlu ditundukkan, perlu dibiasakan. Dan yang membuat dia lebih cepat untuk recover atau kemudian bisa ditundukkan adalah lingkungan. Kalau lingkungannya lingkungan baik seperti ini, insya Allah lebih cepat. Tapi kalau lingkungan kita jauh dari masjid, lingkungan mohon maaf nyun sewu nongkrong, kalau sudah nongkrong ngomongin tetangga, lingkungannya lingkungan yang mohon maaf suka ngomongin orang, atau lingkungannya lingkungan suka marah-marah atau kata-kata yang enggak baik yang keluar, kata-kata kotor, ya ini berat, ini membuat bercak di dalam hati. Jadi hati itu butuh diperbarui dan itu hal yang lumrah. Faman kanat fatratuhu ila ghairi sunnati faqad halak. Tapi sebaliknya kalau kemudian ditinggal ketika muncul rasa malas, maka ketika dia berterus-terusan dalam keadaan ini hancur. Maksudnya hancur itu bukan keluar dari Islam, tidak. Karena ini bukan perkara yang membuat dia murtad, tapi untuk bangkit lagi dia akan susah. Kalau sudah sebulan enggak baca Quran, mau baca lagi berat. Kalau sudah sebulan enggak tahajud, mau tahajud lagi berat. Kalau sudah 1 bulan atau lebih tidak sholat duha, kemudian memulai duha lagi, berat. Kok begitu Ustaz? Seperti itulah hati. Karena Nabi sudah memberikan wejangan, jangan lama-lama dalam futur. Segera cari lingkungan yang baik, segera cari tempat yang baik, agar hati ini tumbuh kembang kembali. Kalaupun ada penyakit, cepat recovery-nya, dan kemudian bisa bergabung lagi dalam barisan kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, sudah ditahqiq oleh beliau. Imam Al-Hakim menyatakan ini hadis sahih, kemudian disepakati oleh Imam Al-Zahabi, tapi menurut Imam Al-Haythami dan Imam Al-Albani beliau memberikan catatan dia bukan hadis sahih tapi derajatnya hasan. Kenapa? Banyak faktor. Hadis hasan itu bisa jadi salah satu perawinya hafalannya itu lemah. Lemah itu tidak dobit, tidak kuat. Ya, lemah itu gini Pak, seorang perawi hadis itu ketika ditanya mengenai hadis yang dia punya, dia harus bisa saat itu juga nyebut. Ketika Syekh tolong sebutkan hadis yang ke-800.000 berkaitan dengan masalah iman. Sebentar, loadingnya lama. Bentar, gak lupa, bentar. Sampai 15 menit itu jatuh hadisnya, sudah bukan sahih. Jadi saat itu diminta, saat itu juga harus disebut. Nah, itulah yang terjadi pada beberapa a'immah, imam hadis, ulama ahli hadis yang mereka itu memiliki hafalan yang kuat. Ya, salah satunya adalah sebetulnya Imam Al-Hakim ini juga ahli hadis yang luar biasa. Cuman kriteria hadis yang beliau masukkan di dalam kitab Al-Mustadrak itu seleksinya kurang ketat begitu. Tidak seketat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kan hafal 300.000 hadis. 300.000 loh Pak. Sanad dan matan. Ini namanya matan ini. Matan itu redaksi. Tidak disertakan sanadnya. Tapi Imam Bukhari itu sanad dan matannya hafal di luar kepala. Beliau mengatakan, saya tinggalkan lebih dari 100.000 hadis karena menurut saya hadis ini fihi nadhar, pada perawinya itu ada orang yang harus di cross check. Apakah dia kredibel atau enggak. 100.000 loh Pak ditinggalkan. Kalau kita kan sayang gitu ya. Dan luar biasa. Nah, salah satu ulama madzhab yang diberikan oleh Allah kecerdasan dalam dan kekuatan dalam hafalan itu Imam Syafi'i. Saya sering menyatakan, bercerita kepada beliau, ini orang hebat. Imam Syafi'i itu kalau baca buku, satu dibuka, satu lagi harus ditutup. Kenapa? Karena kalau semuanya dibuka, beliau ngelirik saja itu sudah langsung masuk dan hafal. Coba, kalau kita kan butuh 2-3 kali pengulangan, itu aja nggak hafal-hafal gitu, nggak paham-paham. Ini beliau sekali baca, beliau baca muwatta'nya Imam Malik kemudian jadi muridnya. Ya, awalnya kan berkali-kali ditolak. Kamu masih kecil, mau belajar muwatta'. Muwatta' pada saat itu adalah kitab yang paling sahih setelah Quran di bawah kolong langit. Sebelum ada Sahih Bukhari. Karyanya Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Nah, kalau bingung, Imam Malik itu adalah Imam Maliki. Ditolak berkali-kali sampai kemudian hari besoknya sekali dudukan antara habis asar. Ini ada banyak versi, habis duhur sampai asar, versi yang lain habis asar sampai maghrib. Sekali duduk itu beliau baca muwatta' dan langsung hafal.
Akhirnya ketika syekhnya itu menampik terus, nggak usah, kamu masih terlalu kecil, beri saya waktu 1 menit, dakikoh syekh. Kemudian syekhnya berdiri, ya. Kemudian beliau sebutkan satu persatu kitab yang ada di Muwatta itu. Akhirnya beliau cuman keheranan, masya Allah. Selesai dibacakan Muwatta itu oleh Imam Malik, oleh Imam Asy-Syafi'i di hadapan Imam Malik dalam satu majelis, satu kali berdiriannya kayak kita mau pulang pergi, kemudian masya Allah hafal. Dan beliau itu kalau ke masjid Pak, kalau keluar itu kupingnya harus ditutup. Imam Syafi'i ini ditanya kenapa begitu? Karena kalau saya dari rumah ke masjid, kuping saya buka, orang ngobrol segala macam, ini masuk dan langsung hafal. Ini pengadilan kalau pakai Imam Asy-Syafi'i ya, pasti tokcer, kalah rekaman itu. Rekaman bisa diedit, bisa direkayasa. Tapi beliau no. Imam Syafi'i itu jadi ini, misalkan beliau hidup nih, ada nih di tengah-tengah kita. Kalimat saya dari yang tadi mulai start jam 5:10 sampai sekarang itu beliau langsung hafal, sekali dengar doang. Nah, beliau hafalannya kuat, cepat menghafal, tapi kalau ngelihat maksiat, ngelihat perempuan, ngelihat paha, betis, jangan paha, betis. Itu hafalannya yang hilang puluhan bahkan ratusan hadis. Itu beliau adukan kepada syekhnya, Ustadz, kami itu hampir tiap hari lihat betis, lihat paha, tapi kok nggak ada hafalan kami yang hilang? Karena jenengan nggak punya hafalan. Iya dong, kalau punya hafalan itu pasti hilang Pak. Maksiat itu nggak akan bisa bertemu dengan hafalan. Penghafal Quran nggak jaga mata, lihat aja. Pas ngimamin banyak yang lupa. Tapi jangan kemudian Ustadz Arif kalau ngimamin atau Ustadz Jajang, wah ini pasti maksiat, nggak boleh. Bisa jadi belum dimurojaah, tapi kaidahnya memang begitu. Kalau maksiat itu tidak dibendung, ya orang akan susah menghafal. Itulah yang diadukan kepada Syekh Waqi', gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi ya proses untuk mencari hadis itu tidak semudah yang dikira, tidak semudah membalik telapak tangan. Bersamaan dengan itu Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan karunia-Nya yang sempurna kepada para hambanya menciptakan mereka para manusia itu di atas fitrah yang lurus, kecenderungan untuk mengenal dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, sehingga kemudian mudah menerima kebenaran. Ini hukum asalnya. Semua manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan mengenal Allah, dalam keadaan diberikan bekal untuk condong kepada kebaikan. Ini sebetulnya materi intinya di sini nih. Karena ini 51 slide, ini baru slide yang ke-14. Masih ada sekitar 30 lebih slide yang belum disampaikan, dan ini sudah jam 6:05. Biasa saya sudah diberikan kode nih, Pak. Atau bablas ini sampai jam 7. Next time ya. Kalau Pak Manto sudah bilang next time, sami'na wa ata'na. Ya, ini terakhir ayat Al-Qur'an ini. Fitrah, sesuatu yang Allah sematkan kepada manusia ketika mereka lahir di dunia. Fitrah ini membersamai setiap manusia, agamanya apapun, pasti dia mengenal Allah Azza wa Jalla. Ketika di rahim itu kan sudah terjadi dialog ya, di dalam Al-A'raf itu disebutkan oleh Allah, alastu birabbikum. Qalu bala. Semua anak bayi yang ada di rahim dan belum lahir sudah diajak bicara, dan mereka menyaksikan dan mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla itu adalah Rabb-Nya. Tapi antakulu yaumal qiyamati inna hahuna ghafilun. Tapi ketika mereka lahir, orang tuanya lah yang kemudian merubah segalanya. Kalau non muslim berarti diarahkan kepada non muslim, kalau Yahudi diarahkan ke Yahudi, kalau Majusi dan seterusnya, sampai kemudian mereka lupa kalau dulu sudah pernah dipersaksikan oleh Allah. Antakulu yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat ketika dihisab oleh Allah Azza wa Jal, kemudian ditanya, kok kamu gak menyembah aku? Kamu gak menyembah Allah Azza wa Jal? Ada masalah apa? Iya ya Rob, saya lupa kalau dulu di rahim itu pernah dipersaksikan ini. Padahal tidak ada sekutu bagimu. Ya, sudah telat. Gak mau beriman kan repot, urusannya panjang kan begitu. Gak akan bisa masuk surga. Syarat masuk surga itu beriman, sudah. Walaupun sedikit amalnya, iya pasti masuk surga kok. Kalau beriman dan tidak menyekutukan Allah itu pasti masuk surga insya Allah. Karena iman itu meluluh lantakkan dosa-dosa yang pernah ada, yang pernah dilakukan oleh Bani Adam. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka tegakkanlah wajahmu untuk agama yang lurus ini.
Allah menyebutnya dengan agama yang hanif, agama yang lurus, fitratallahi lati fatara nasa 'alaiha. Satu fitrah atau naluri yang Allah sempatkan kepada manusia bahwa mereka pasti akan menerima agama ini. Pasti mereka akan mau mengikuti agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Allah sebutkan lagi, ditegaskan, ini adalah agama yang lurus. Agama yang mustahil ada celah. Kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan orang-orang non-muslim, bisa jadi karena minimnya ilmu kita terkait dengan agama kita. Tapi hampir tidak ada celah agama ini. Karena dia datang dari sisi Allah Azza wa Jal, sehingga kemudian sempurna dan paripurna. Tidak ada ya kesempurnaan kecuali yang datangnya dari Allah, yaitu agama yang hanif ini. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, namun kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah, kapan manusia mulai tergelincir? Kalau benar agama ini adalah agama yang hanif, mereka mengenal Allah sejak di rahim, terus kapan Ustaz mereka tergelincir? Dan kenapa orang itu menjadi jahat? Bagaimana prosesnya? Insya Allah pada episode berikutnya. Ini berarti masih ya sudah habis hadisnya, tapi bahas ini masih ada pertemuan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, istiqomah, dan tetap berada di atas tempat yang mulia ini sampai nanti ruh kita berpisah dengan jasad kita. Sampai di sini, jika ada yang mau ditanyakan silakan.